سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah di Majlis Baitul Syurur dalam rangka mencari ilmunya Allah. Mudah-mudahan hadir kita malam hari ini dicatat amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sakit Allah sembuhkan. Yang kurang berakhlak. Lagian juga orang kalau mau punya akhlak harus punya ilmu. Ada gak orang berakhlak tapi gak punya ilmu? Kagak ada ceritanya. Akhlak itu dari ilmu asalnya, bukan dari ujung-ujung berakhlak. Kagak ada. Dulu kota Mekah itu orang pintar tapi bejat. Makanya Nabi Muhammad itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Berkumpul dengan Nabi Muhammad, belajar tentang akhlak, akhirnya bagus semuanya. Jadi kalau mau menemukan akhlak, maka harus majlis ilmu akhlak. Pelajarin betul. Gak mungkin orang punya ilmu akhlak kalau nggak ngaji. Begitu. Yang ngaji juga kadang-kadang udah punya ilmunya, rada susah ngamalinnya, betul gak? Termasuk anak. Apalagi kagak ngaji. Mau bilang akhlak gimana? Akhlak, kalau penilaian orang itu relatif. Kalau orang udah jelek sama kita, walaupun cakep tetap aja jelek. Karena dia udah nilai kita jelek. Lu mau butang banting sholatnya ke Mekah ke Madinah, orang udah benci sama kita tetap aja. Dia maknanya gitu. Banyak ceritanya. Karena udah jelek hatinya. Berbeda dengan orang yang baik sama kita, salah aja dinilai baik. Itu relatif. Maksudnya bagaimana yang disebut dengan akhlak? Lihat ajaran Nabi, makan pakai tangan kanan, betul. Keluar baca doa, la haula wala quwata illa billah. Iya, itu akhlak, itu yang penting itu. Ya, tegur sapa. Kalau ketemu, Bang, mana? Ini baru begitu. Assalamualaikum dan sebagainya. Kalau kita susah mengucapkan assalamualaikum, minimal mau kemana, betul nggak? Ya begitu aja, sederhana. Ya, nggak usah nilai kepribadian yang berlebihan mah. Itu mah penilaian individual. Yang berimbas apa? Dia nilai jelek atau dia nilai baik, betul nggak? Yang penting, yang berakhlak itu yang penting. Ketika makan kita benar, ketika berpakaian kita benar, itu aja. Nilai orang mah nggak usah berlebihan. Yang berlebihan mah biasanya hasut. Betul? Iya. Orang dia pakai pakaian rapi kok. Ya, kecuali kemana-mana pakai kancut. Akhlaknya agak bagus. Betul nggak? Itu baru nggak benar. Orang dia bagus kok, dia pakai pakaian yang biasa, kalau nggak pakai kerudung, bajunya sopan, ya. Jangan keluar main ke lapangan dongklak jalan pakai tank top, pakai celananya, mending celana bola mah cakep, celana renang yang ketat, badan bohai, aduh. Ya, jangan. Tutup aurat. Kalau di rumah gimana? Boleh di rumah mah. Nggak apa-apa di rumah. Ya, yang penting ya di rumah. Apalagi pakaian seksi boleh. Pakaian seksi di rumah boleh. Tapi yang mandang suaminya atau yang mandang istrinya boleh, begitu mah ya. Bagus, itu mah bagus, Sam. Nanti lu kalau udah nikah yang seksi, ha. Gitu, pakai kolor aja udah. Sepak, udah TV. Ini udah TV dengan remote. Datang Abi, ya Allah turun gua gila.
kacau. Kemudian kita gini, ya udah, karena habis dari Cilangkap ini lemes, udah kelamaan ya. Kemudian terus selesai. Asani, qauluhu ta'ala wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladi. Takutlah dan takutlah kalian semua pada suatu hari nanti. Hari nanti yaumul kiamat. Harus takut kita, hati-hati tuh. Kiamat itu ngeri. Kita nggak usah ngomong masalah mahsyar. Kiamat itu banyak. Hancur bumi, langit hancur. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Pemberat-pemberat bumi keluar. Wah. Wa qala al-insanu malaha, berkata sopo al-insan manusia, malaha apa ini? Untuk kiamat. Ih, serem. Jangan sampai tunggu kiamat, mendingan mati duluan dah. Taubat udah nggak terima, kiamat mah. Orang ketemu kiamat, taubat udah nggak diterima, mendingan mati karang-karang. Iya, mau mati karangan. Iya, lu rada malas soalnya, mendingan mati aja. Gue tinggalin. Anwalade, wala mauludun, mau, nih nggak bakal ada menolong anak pada bapak pada anaknya, wala maulud atau yang dilahirkan anaknya kepada sebaliknya kepada orang tuanya, nggak ada urusan. Asalisu ila anal ilma bila amalin kasyajari bil thamar. Yang ketiga, sesungguhnya ilmu bila diamalin, tanpa diamalin bagai pohon tak berbuah. Nih, udah pada ngaji nih. Udah ngaji udah banyak. Bentar lagi hatam. Tuh. Berapa bab lagi? 1 2 lagi. Potong sapi ya. Potong sapi. Ya, kalau nggak bisa potong sapi, goreng mata sapi. Nah, apa? Awak. Orang bener pak. Sapi dulu, sapi. Ndok. Lor. Baru susah. Syukuran. Patungan. 1 orang 25.000. Gede banget. Ih, sisa buat gua. Gue aja. Enggak. Tanggung sih itu, tanggung maksudnya. Tanggungin. Kemudian, pokoknya setiap tamat kitab kita biasa ya. Masih kuning. Kunyitin. Yang penting kuning, ribet amat. Kan, lu bikin. Ya, lu bikin kuningnya tuh, kunyit. Lu parut. Kunyit, lu parutnya. Kunyit diparut. Buset, gua nggak tega. Apaan nyet? Bukan kunyit lo. Kunyit ini. Ya enggak? Rempah-rempah. Kemudian ilmu kalau nggak diamalin bagai pohon tidak berbuah, kagak enak. Pohon kagak ada buahnya, kagak enak. Enak punya buah, punya pohon, punya buah. Tuh kayak Mas Jum, enak. Punya pohon, selain adem, punya buah. Ini enggak? Tuh belakang, jangan ekspor, tetap minta. Enggak, soalnya ada kasihan sama Abi. Dia suka susah makan nasi. Makanya sengaja cekokin jambu. Yang kedua, jambu itu obat mules kalau susah BAB. Ibu-ibu kalau susah BAB minta jambu Mas Jum. Soalnya Mas Jum jambunya asam. Pak sembuh tuh. Makan 3 sembuh. Gitu bosan. Kalau susah nih perut, ya Allah, susah buat BAB, nggak usah beli payak, minta Mas Jum, minta jambu 3.
Kalau jambu saya jangan dipindah belakang. Itu bisa sakit pula. Kemanisan. Jangan. Jangan. Pelit. Takut pinta. Enggak juga. Nah, diam. Yang udah sering metik jangan ngomong orang. Itu jambu dikit buahnya. Pan bilangin bini lu. Jangan ngomong. Kalau minta 10 kok keluarga tuh banyak makan. Emang lo. Jangan. Ribet ah. Bilangin bini lu jangan ngulang. Diam. Nah, lagi lanjut. Anna mudhibun liikhlas juga di sini dikatakan ketinggalan. Wa minhum sebagian dari mereka manil tarra bi kasrati ibadatih, dan mereka sebagian mereka tertipu dengan banyaknya ibadah. Fazunna annahu, dan dia menyangka dirinya ahaqqu bil afwi, bahwa saya ini bakal diampunin hidupnya sama Allah. Min ghairihi, yang lain mah kagak. Jadi mentang-mentang mundar mandir majelis, mentang-mentang mundar mandir musola, masjid, merasa dirinya itu paling diampunin. Jangan. Salah ente pemikiran kayak begitu. Nggak boleh merasa diri kita paling benar udah datang ke majelis. Sebab ente tidak selamanya duduk di majelis. Ente tuh orangnya oleng-olengan. Beda mama-mama istiqomah. Karena sebab pengen mati. Kalau ente merasa masih muda, masih oya. Ya gak? Betul. Baru dapat kerja kagak ngaji. Ya. Baru kerja. Kalau masuk malam nggak apa-apa. Ini mah masuk pagi. Baru masuk pagi. Capek, gue doain capek. Terus capek. Amin, capek. Kita ngomong capek. Begitu tuh. Jangan capek mulu ngomong capek. Kalau capek jam 12 ada tuh. Capek. Ada pisang. Orang sini mah pada tahu ya. Capek. Mangit. Orang Kalisari mah kagak tahu. Apalagi jarang kemari. Ya. Si Akang nyampe. Ada pisang. Lebih juga ada. Aduh. Dipanggil bang. Capek neng. Kemudian juga fadzanna annahu ahaqqu bil afwi min ghairi. Jangan, kita mah jangan merasa orang yang kagak ngaji jangan, udahin aja. Orang kagak pernah ke musola, jalan mau ke musola, ngelihat anak-anak lain yang ke pasir, anak majian, kagak ke musola. Jangan begitu. Enggak. Anda mau nggak pernah gitu? Paling ngomelin dong. Jangan begitu, nggak boleh sama orang. Jangan mentang-mentang kita mundar mandir musola merasa diri kita itu melihat ada orang. Ente jangan nyangka dia kagak sholat, betul nggak? Jangan nyangka dia nggak sholat. Lewat kita mau ke masjid, lagi nongkrong terus kita nanti benci ke masjid, tau aja. Nggak boleh begitu sama orang. Nggak boleh. Nggak boleh. Rumah dekat majlis, oh tidak, nggak kayak kita ya. Nggak boleh. Ini masalahnya hidayah, taufik, urusan Allah. Kita mah biarin aja. Kita mah bersyukur Allah udah ngasih kita begini. Sisa hidup kita buat begini. Ya, mudah-mudahan dengan yang modal sedikit begini yang dapat rahmat Allah. Dengan begini kali aja kita husnul khotimah. Kita mah cuma gitu doang. Nggak usah jadi orang sini pada susah ngaji. Cuma bawaan yang susah. Nggak usah. Haus gua.
nggak usah begitu, biarin aja. Kita apa tugas kita ngajak orang, kita datang, kita ngajak orang, nggak datang ya biarin. Yang penting udah ngajak, urusan dia, nggak usah jelekin. Ya lihat pahala siapa? Ya enggak? Gitu, selesai. Ngaji belum? Terusin. Jangan merasa diri kita ini udah benar. Jangan, ayo dong sholat. Lah, tinggal ganti baju, ayo pulang mau sholat. Nggak bisa gitulah. Betul nggak? Iya. Kalau ngajak orang, begini caranya. Mau ngikut, ikut gue mau sholat, ngasih duit gocap, pasti ngikut. Ngaji yuk, kasih rokok 2 bungkus, ngikut dia. Begitu ngajak mah. Jangan, ayo buruan. Nggak bisa begitu. Kalau ngomong buruan kasih gocap bisa. Buruan, buruan. Iya, ayo buruan. Ini jadi pegang dulu lepas. Nah, gitu. Ya, gitu cara ngajak. Makanya kalau nggak bisa ngasih ya udah, ngajaknya jangan ketika kita mau berangkat. Panggil dia, ajak ngopi, beliin, kasih rokok, ngobrol. Mau sholat makin sepi. Gitu ngomongnya. Masih makin sepi, kali gitu lu punya program buat masjid tuh. Padahal dia nggak pernah ke masjid. Dia kasih rokok. Gue sebenarnya pengen hidupin masjid. Tapi gimana ya? Tapi minimal dia begitu, punya keinginan, bener gak? Gue pengen ke musola, tapi susah sih ke musola. Ribet. Jadi apa ya? Gimana ya? Terlalu gimana? Kalau musola kerajaan. Enggak segitu, tapi kan begitu ngajak orang. Begitu caranya, habis rokok, minimal dia mikirin kan, rokok dari kita, kasih kopi. Nah itu namanya dakwah. Jangan kita mau ngaji, ayo ngaji lu, kapan lagi mau ngaji, besok mati lu. Ya orang kayak gitu mah ngamuk. Setan, kamu lu, kamu jangan ngajak gua, kamu besok ngajak gua buat apa lu? Ya iyalah dia bakal begitu, ngajaknya salah, ngajaknya kita lagi pakaian santai. Nanti Stalin dia suruh tuh jangan cakep. Kalau yang ngajaknya laki, yang cewek, cowoknya datang. Lu tau gak itu tuh yang di TikTok itu tuh mirip banget sama dia tuh, mirip. Gue liat dulu sama ya, mirip banget sama itu, bagus loh. Bagus tua. Lo kok tau sih? Udahlah, lanjut. Jadi begitu, ngajak orang. Ya, jangan merasa diri kita udah ahli ibadah. Jangan, ingat, nggak boleh merasa diri kita udah ahli ibadah, ahli surga, ahli dekat Allah. Jangan, belum tentu. Barsesok muridnya para wali banyak. Barsesok muridnya banyak para wali. Murid-muridnya bisa jalan di atas air sama Sayyidina Jinar hampir mirip tuh. Tapi bayangin, Barsesok meninggalnya suul. Barsesok tuh, hati. Dulu alim, banyak muridnya. Muridnya juga jadi orang alim, tapi Barsesok matinya suul khotimah. Jangan merasa, apalagi kita ya baru bisa ikro 1, udah sok-sokan ngedakwah paling bener, paling bisa. Jangan. Biasanya santai. Ya enggak? Santai. Itu aja. Kemudian juga dikatakan walam yadri anna hadzal mudhibul li ikhlasi. Ingat, kalau amalan begitu nanti bisa menghilangkan daripada keikhlasan ibadah kita. Ngerusak ibadah. Karena apa? Akhirnya gak ikhlas. Pengen dibilang kita. Paham? Udah, nggak usah dengar orang. Bismillah aja kita mah. Ya,
Nggak usah merasa diri kita paling benar, paling bagus. Kalau kita merasa diri paling benar, paling ikhlas, paling benar, paling soleh, paling solehah, maka itu bakal merusak amal ibadah kita. Kalau begitu namanya kita ria. Ria itu dipandang. Yura'unan nasa wala yadhkurunallaha illa qalila. Hati itu ria tuh. Baru bisa begitu aja udah sombong. Nggak boleh. Santai gitu. Kemudian muwaffiq li thawabi a'malih, juga bisa melenyapkan mufawwitun li thawabi a'malih, dan juga bisa melenyapkan untuk pahala amal-amal kita. Ingat, amalan kita bakal hancur kalau dibarengi dengan riya. Jangan. Wa minhum, dan sebagian dari mereka, man gharrathu kasratul mal fazanna annahu bidzalika yafutu ghairuh. Juga gitu tuh. Jangan merasa diri paling kaya, paling banyak harta, gue paling tajir, gue paling senang. Nggak boleh. Nggak boleh begitu. Ya. Kemudian famala ila zuri fid dunya, dan juga condong kepada keindahan dunia, wa nasiya fadlullah, dan lupa akan kefadlian Allah Subhanahu wa taala. Wa min ma'ayibil ghurur, dan sebagian dari aibnya, kejelekan, tipu dayanya, ya, tipu daya, annahu yulidul kibra, nanti bakal mewariskan kesombongan. Ingat, tipuan itu jangan terlalu betah. Nanti ujungnya kita sombong. Sombong dengan ilmu, sombong dengan ibadah, dengan amalan, terus dengan harta dan sebagainya. Jangan tuh, itu tipuan, begitu tipuan. Alladzina sabaqo, yang telah diceritakan tadi tuh, yang tadi annahu yamna'u sahibu. Hal tersebut bisa mencegah kepada orang yang sombong tersebut, yang kena tipu itu, dukhulal jannah, nggak bakal masuk dalam surganya Allah. Hati-hati. Jangan merasa diri kita paling, ya. Kita mah siapa sih? Ya ilah, merasa punya ilmu, dibuat gila. Ayo, ilmunya banyak, dibuat gila. Ayo, bisa apa dia? Hah? Nggak bisa apa-apa kan? Harta banyak, tarik sama orang, tiba-tiba dirampok, kebakaran. Ayo, mau ngomong apa lagi? Pangkat. Pangkatnya tinggi, pensiun. Ya ilah. Lihat, udah pensiun mah kagak ada harganya. Ada ininya, macam-macam dah ya. Pangkatnya banyak, gitu, bintangnya banyak. Udah pensiun, tetap aja. Disuruh Emak RT. Pak ini ngomong ya. Udah pensiun mah disuruh Emak RT. Iyalah. Jabatan mas sementara, apalagi dulunya sombong, ngejabat sombong, udah nggak kepilih lagi, bermasyarakat, tempong tai kucing kayak gitu mah ya. Nah, hati-hati, jangan sombong. Kita mah santai-santai aja. Yang penting kita ibadah yang benar, hablum minallah, hablum minanas, dengan baik semaksimal kita. Ya, dan jangan merasa diri kita paling segala-galanya. Karena hal tersebut bisa mencegah yamna'u shaibu dukhulal jannah, bisa mencegah kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pengajian malam hari ini ada manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita manfaat. Amin ya Allah rabbal alamin. Afdhalul ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli. La ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jazallahu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim alaihi. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحم كبار وصغيرا للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الذين منهم الاموات انك سميع قريب مجيب دعوات وقضي الحاجات اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه اللهم طهر السنتنا من الكذب وقلوبنا من النفاق وعلومنا وأعمالنا من الرياء وبصرنا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين يا ربنا Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah dulu buat anaknya Bang Uci, Takia Mardia bin Uci Sanusi. Satu lagi adanya Alif. Siapa namanya? Adanya siapa namanya? Bapak. Yang kurang sehatnya. Ada lagi yang mau doain nggak? Siapa lagi? Nabi Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alaihim waladhdallin. Amin. Qala mu'allifu rahimallahu ta'ala wa qad sallallahu ta'ala asara wa nawara ya Allah. Kita lanjutin. Al-ghurur artinya tipuan. Al-ghurur ad-dunya mata'ul ghurur. Gurur. Suka ditipu gak? Pernah ditipu gak? Pernah ditipu? Pernah ditipu? Gurur namanya. Senangan nipu apa ditipu gitu? Senangannya dia apa ya? Senangan apa? Nipu apa ditipu? Kita mau ditipu mulu ya? Dikirain bener deh. Gue pikir mah bener nih orang PA. Beres pas udah dikawin begitu. Ya kan? Waktu masih pendekatan jilbabnya juga Masya Allah jatuh sedikit dikit soleha antang gitu ya. Udah dikawin kirain anteng beneran, nggak taunya Masya Allah baru nikah 2 bulan kok jadi laki berapa bang? Kaget gua. Hati-hati Ham, jangan ketipu penampilan. Tapi jamaah sini enggak. Mudah-mudahan jangan sampai ketipu. Al-ghurur, apa tuh gurur? Wa sukunun nafsi lama yuafiqul hawa, yaitu diamnya hati kepada perkara yang condong, yang lebih menuju kepada hawa. Bukan hawa cewek, hawa nafsu. Hawa itu innal hawa amaratum bisu. Yang namanya hawa nafsu itu menjuruskan kepada yang nggak bagus. Hati-hati. Tadi tenang dirinya, jiwanya, hatinya kepada perkara yang condong kepada hawa nafsu. Jadi giliran hawa nafsu itu tenang, santai aja. Kalau bahasa Amerikanya mah hare-hare. Bahasa Amerika. Udah pernah belum belajar Amerika? Hare-hare. Tanya sama Ilyas, tahu tuh Ilyas. Orang sini yang jago bahasa Amerika Ilyas terang hare-hare. Sayang orangnya masuk kerja ya. Iya, kasihan, doain putus kerja.
lanjut kerjanya gitu. Terus saya kerja mah. Kebetulan masuk malam dia. Iya, lupa ya, dia nggak datang. Wa yamilu ilaihi tab'u bisababi syubhati syaitaniyah. Dan juga cenderung yang namanya gurur itu kepada tabiat watak. Tahu watak? Watak itu bisa dibentuk. Kalau udah terbentuk, al-watak la tuktab walau dikutak-atik. Kalau watak udah terbentuk, itu susah untuk dirubah. Jangan dijadikan watak. Dari kecil ngomongnya udah kasar, udah gede tetap ngomongnya kasar. Begitu. Dari kecil, dari mudanya, ya, seneng ngaji. Udah tuanya seneng ngaji karena watak ngajinya udah terbentuk dari muda. Begitu. Banyak. Kalau dari mudanya udah nggak ngaji, udah tuanya nggak bakal ngaji karena sudah terbentuk. Kalau sudah terbentuk watak, maka nggak bisa diutak-atik. Walaupun disuruh dikasih duit juga nggak bakal datang. Betul? Iya. Yang ngaji dapat duit gocap. Yang biasa ngaji demen dengarnya. Ajib. Temen-temen ngaji dapat duit, betul nggak? Iya, bisa dapat omelan. Karena gue dapat duit, seneng gitu, betul nggak? Kalau orang yang nggak biasa ngaji, walaupun ada duit 100.000 juga nggak bakal datang, karena nggak biasa. Sama orang seperti yang nggak biasa sholat. Gue kasih duit, gue kasih rokok sebungkus kalau lu sholat. Ah, males gue, orang gue kagak biasa sholat. Gue juga lupa gimana baca iftitah. Iftitah kagak apa, Allahu Akbar kabiro, Paul kagak apa. Kebangetan. Tabiat tuh. Tabiat itu bisa bisyubhati syaitaniyah. Dengan sebab nanti tabiat itu nanti sebabnya akan serupa dengan sifat setan. Setan itu tabiatnya jelek. Setan itu kalau makan pakai tangan kiri. Setan. Makanya kalau ada yang makan tangan kiri, berarti dulu belum selesai. Itu tabiat setan, bukan setan. Berarti ngikutin tabiat setan. Ya. Kencing berdiri, tabiat setan. Kalau ada anak pengajian ngencing masih berdiri, berarti setan. Katanya setan ngaji udah sering ngencing masih diri. Iya. Saya kan punya selang, mau lo punya selang, kagak punya selang, jongkok. Gitu aturan. Hati-hati jangan sampai tersiksa kubur. Ya. Wa huwa naw'ani. Tabiat itu ada dua. Al-awwal yang pertama gurur ahli kufur. Yang pertama tipuan ahlul kufur. Orang-orang yang kufur. Tipuan orang-orang yang dapat kufur, ahlul kufur. Dulu sih, buat kamu. Alladzina tarawul hayatud dunya. Alladzina yaitu orang-orang istaru hayatad dunya, yang mana mereka menjual kehidupan dunianya bil akhirah daripada akhiratnya. Nah tuh orang-orang tipuan. Faminhum, maka sebagian dari mereka mansakana ila dunya, mereka betah dengan urusan dunia. Wa zuhrufiha, dan keindahan dunia. Oh, orang kalau udah ketipu dunia itu kan penuh tipuan, betul gak? Dunia itu tipuan. Belum lagi dunia ini seperti panggung sandiwara. Iya, ingat lagu siapa? Dunia ini
panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Betul gak? Ya udah ribet amat, lu kan belum lahir. Noy di belakang, lagu zaman dulu. Jadi dunia itu penuh tipuan, kayak handphone. Pas ketemuan burik. Begini rupanya, nggak jadi. Nggak sesuai dengan handphone, betul nggak? Tipuan, beli-belian aja tipu-tipuan, bener nggak? Beli, di-uploadnya keren-keren, pas datang kok begini. Karena dunia, betul nggak? Betul, dunia itu tipuan, semuanya tipu. Bahkan 99% itu zaman sekarang banyak yang nipu-nipu. Termasuk kan tipu ente. Ente tau gak ditipu aneh sebenarnya? Mau aja lagi datang. Wazurufiha, dan keindahan dunia. Dunia ini penuh tipuan. Ketika Rasulullah melakukan Isra, Nabi melihat ada nenek-nenek manggil Rasulullah SAW, ya Muhammad, ya Muhammad. Nabi itu dipanggil sama nenek-nenek, ya Muhammad, ya Muhammad. Kata malaikat Jibril, la taltafit ya Muhammad, jangan kau tengok. Jangan kau tengok ya Muhammad, jalan terus. Pas sudah jalan, udah jauh, kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, man hiya ya Jibril? Siapa tadi itu ya Jibril yang manggil saya? Oh, itu tadi yang manggil itu adalah dunia. Ya. Siapa tadi? Nenek-nenek. Kok nenek-nenek manggil? Nenek-nenek itu adalah dunia. Jadi Rasulullah ketika Isra sudah dipanggil sama dunia. Dan dunia itu ketika masa Rasulullah Isra itu sudah dalam keadaan nenek-nenek dunia. Udah nenek-nenek. Kata malaikat Jibril, jika kau tengok tadi panggilan nenek-nenek, panggilan dunia, pasti fakhtara ummat, bakal milih umatmu ya Muhammad akan dunia. Kagak nengok aja ketika Isra, udah banyak banget yang cinta dunia, betul gak? Iya. Itulah, tapi hebatnya bumi, walaupun sudah tua, orang pada seneng, betul gak? Masih betah gak di bumi? Masih betah gak? Masih gak? Kalau nggak betah, udah nggak betah? Masih betah gak? Kalau masih betah berarti ya itu. Padahal nenek-nenek. Ente betah gak punya pacar nenek-nenek? Ayo lu. Tapi hebatnya dunia, ya, dunia udah nenek-nenek pada senang. Dunia, kenapa? Dunia mata urur, tipuan, ketipu. Orang-orang penduduk bumi itu ketipu sama bumi, sama dunia ini. Insyaallah. Ya Allah. Nah, itulah orang-orang kufur. Kalau orang-orang kufur itu dia jual dunianya, meninggalkan akhiratnya. Dagang lagi laku, waktu sholat kagak sholat. Tuh, ada pekerjaan gaji besar, tapi nggak bisa sholat, dia tetap ngambil kerjaan. Biarin sholat mah nomor sekian. Ada kayak begitu? Ada gak kerjaan yang susah sholat? Ada gak? Kalau yang hadir ada gaji 10 juta tapi susah sholat, pilih mana? Gaji 10 juta apa bisa nggak ninggalin sholat? Ayo. Pilih gaji 10 juta tapi nggak bisa sholat.
atau gaji 1 juta tapi bisa sholat? Pilih mana? Nah, gitu. Pilih berapa? Nah, jadi kelihatan yang matre itu perempuan. Iya, gitu bagus. Alhamdulillah. Udah, lanjut. Wa ankara ba'sa wa minhum man ya'tarra bi siyadati fid dunya. Dan mereka mengingkari yaumul ba'ats. Kita nih bakal bangkit. Bangkit dari kubur. Nanti bakal meninggal nih. Iya. Ilham meninggal. Ahmad juga meninggal. Gitu. Abai duluan. Lu kurang gerak, Bay. Jadi banyak penyakit, mati duluan. Makanya banyak gerak. Gue banyak gerak, sengaja gue mah biar panjang umur. Bisa bantu gue. Itu orang yang banyak gerak, sehat badannya, dibanding orang yang diem pas bangun semutan. Diem bangun berat, pundak, kolesterol. Itu efek kurang apa coba? Kurang gerak. Kaki jalan sakit. Nah, kalau kaki udah terasa sakit, banyak-banyak zikir, bentar lagi mati. Malaikat Jibril gua ngomongnya. Malaikat Israel nyabut nyawa dari mana dulu? Kaki. Makanya kalau udah kerasa kaki, ya Allah, Jibril. Nah, biar paham. Banyak-banyak aja. Banyak-banyak taubat. Ya, gitu. Wazur piawan kerabat. Udah ingkar, nanti kita akan dikumpulin dibahas. Jadi manusia semuanya genteng dikumpulin nanti di mahsyar. Tahu genteng? Tahu genteng? Nanti dia juga dikumpulin di padang mahsyar. Genteng itu bekas sisa-sisa meninggalnya orang-orang dulu, orang Belanda mati jadi genteng. Paham nggak? Nggak nyampe otaknya. Kubur, tanahnya dikeduk, kan habis nih, dikeduk, tanahnya dibuat genteng, gitu maksudnya. Nyambung nggak? Tolong. Nyambung. Ngaji dengerin bener. Dengerin, biar nyambung. Ya gitu. Kemudian wa minhum, dan sebagian min litaba'id, mana? Dan sebagian dari maka, berarti nggak semua. Min litaba'id, taba'id itu sebagian, kagak semua. Tenang, mudah-mudahan kita semua bukan orang yang lupa. Amin. Dari Allah SWT. Amin ya alamin. Wa minhum man ya'tarra, dan sebagian dari mereka orang-orang yang tertipu bisiyadati fid dunya, dengan kedudukan di dunia. Wih, pangkat. Baru punya pangkat begitu aja petantang petenteng. Sampai dia jual agamanya. Ulama diintimidasi. Oh, gue nyambung abrijik nih. Begitu, ulama diintimidasi. Betul nggak? Betul. Udah gue teriakan. Coba bayangin, kesalahannya apa sih ulama-ulama kita? Abrijik salahnya apa? Hah? Kurman masa. Banyak kok yang ngumpulin masa. Termasuk anak ngumpulin masa. Tangkep. Ya kan? Biar adil semuanya, nggak usah dikasih tahu lah. Pak Jokowi juga ikutan. Anaknya Jokowi juga ikutan. Anda nggak usah ngomong lah. Nggak usah ceritain. Gitu harusnya adil, betul nggak? Baru punya jabatan aja nggak adil, sama ulama pada jahat. Betul nggak? Majlis Taklim kemarin pada ditutup, Giran Mall dibuka, betul nggak? Iya, Majlis Taklim ditutup, tapi Bethesda kagak, betul nggak? Iya, karena RT-nya soleh, nggak datang ya? Jadi,
baru banyak puji. Bareng. Ada yang berapa kencang dikit. Iya gitu, nggak ada. Tapi alhamdulillah pembukaan lagi. Pas penutupan datang lagi Samirot. Ya. Bilang lagi. Nah, bidunya fadzanna annahu 'alal fard. Nah, kemudian fadzanna annahu 'alal fardi al-ma'adi war-rahmah. Dan mereka hanya menyangka bahwa kehidupan dunia itu alal fardi dibandingkan alal fardil ma'adi dibandingkan yaumul mi'ad, nanti mi'ad pembalasan, warahmah dan rahmat yakunu aula bihima. Mereka menyangka bahwa dunia itu lebih utama daripada urusan akhirat. Mau hari yaumul mi'ad maupun rahmat Allah nanti nggak penting, itu mah urusan nanti. Gitu ngomongnya. Alah, ntar aja nunggu tua, ada istilah gitu. Itu sama juga. Sama juga yang begitu tuh. Ya, nggak percaya. Anda masih muda, nanti aja. Puas-puasin nongkrong. Lagi nongkrong cabut nyawanya. Aula bihima, lebih utama yakunu, maka ono apa lagi? Maka ono dunia iku aula lebih utama bihima ketimbang mi'ad warahmah. Begitu lah. Marjeknya begitu. Lu ngerti kan marjek? Marjek maunya dah. Asane utawi kapindone iku gururul usa, yaitu tipuan maksiat. Tadi yang pertama tipuan kepada ahli kufur, yang kedua tipuan kepada orang yang maksiat dari golongan orang mukmin. Waduh, tipuan dari golongan orang mukmin. Orang mukmin ditipu juga? Iya. Jangan dikira orang-orang yang mukmin itu kagak ditipu juga sama. Jangan ente pikir orang-orang yang cuma pentingan dunianya, akhirat nggak penting, itu tertipu. Kata siapa? Orang mukmin, kata pengarang kitab, juga ditipu. Waduh, ente yang merasa orang mukmin dan mukminat, perhatikan, ternyata antum semuanya juga ditipu. Yang bagaimana? Faminhum man lam ya'mal iltiraran bisa'ati afwillah ta'ala. Sebagian mereka orang mukmin malam ya'mal, mereka tidak mengamalkan iltiraran karena tertipu bisa'atil afillah, karena dia menyangka Allah itu maha pengampun. Orang mukmin ngomong, udahlah nggak apa-apa, Allah maha pengampun, korupsi aja nggak apa-apa, nanti kita sholat. Habis sholat taubat, korupsi aja biarin, jangan kasih dia. Orang miskin mah tetap miskin, udah biarin aja, diemin. Jangan kasih kita aja yang kaya. Oh gitu. Udah, berasnya kumpulin di kita aja. Biarin dia mah udah keturunan miskin, biarin aja. Gitu. Ya, diambil semuanya. Jatah jalanan. Anggaran 100 juta turun 40 juta. Tadinya 10 cm jadi 2 cm. Kena hujan bolong. Tipisan. Coba kalau tebal, jangankan kritikan air hujan, betul, jambu jatuh ngacung, gak ngapa-ngapa. Kuat, tebel. Kalau tebel, ya. Makanya ada perdebatan antara orang ahli surga sama orang ahli neraka.
Kata yang di neraka, dia mendengar kayaknya enak banget di surga sambil digebukin dia. Kata yang di dalam surga, kasihan yang di neraka temen gua. Kasihan. Akhirnya kata si ahli neraka, tolong gua dong, lu kan teman gua, lu kan tetangga gua, lu itu satu kelurahan sama gua. Kata yang di surga, ya udah gini aja dah, ente bikin jembatan dari neraka menuju surga, gua dari surga ke neraka setengah-setengah. Sepakat, gua udah gak kuat. Dia kreatif sama teman-temannya, bikin jembatan, jalan. Sekian lama, akhirnya jadi itu jembatan sampai setengah. Ditungguin sama temannya yang neraka, mana dari surga. Akhirnya dia teriak, friend, sohib. Biasa orang kalau udah susah ngomongnya sohib. Biasa, kalau udah senang, boro-boro. Sohib, dipanggil di surga temannya, sohib, hip, ayo hip. Kata yang di surga, aduh, gua nggak bisa nih. Kok lu pantesan, lu kenapa nggak nyampe? Gua nggak bisa. Kenapa lu nggak bisa? Gua nggak bisa bikin jembatan, sebab tukang proyeknya, tukang jalanannya, apalagi pemborongnya ada di neraka semua. Yang di sini mah orang tukang haji, tukang sholat. Aduh, pemborongnya itu semua, di sana tempat lu semua. Ngerti? Ya begitu dah. Ya, pemborongnya di sana semua. Kontraktornya di sana. Gimana gue bikin jembatan? Oh, temennya sana semua. Udah, biarin dah. Sallu ala Muhammad. Selanjutnya, i'timadan ala ta'ati aba. Ada juga nih tipuan orang-orang, kemaksiatan orang mukmin. Bagaimana? I'timadan ala ta'ati aba. Dia selalu i'timad kepada orang tuanya. Bapaknya orang soleh, hajinya mudah mandir tiap tahun ke Mekah, rajin. Anaknya merasa aman, tenang, bapak gua udah mudah mandir haji, saya selamat saya. Kata siapa? Enggak jadi kemestian orang tuanya ahli sujud, kitanya nggak sholat, kita selamat. Kata siapa? Nggak ada istilahnya. Udah masing-masing, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibaihi wa bani likulli imrin minhum yauma idzin sya'nun yughni. Oh, nggak bisa. Bapak lu malu-malu pada teriakan begitu tuh, nggak bisa. Jangan merasa aman. Hatta bapaknya kiai, hatta bapaknya kutub juga nggak bisa bakalan selamat kalau dia nggak bener. Nggak bisa kita ngandelin orang tua kita, amalan orang tua kita, amalan orang tua. Orang tua bagus, kita bagus, ketemu di surga. Anaknya sholat, bapaknya kagak, jangan ngarep ketemu. Beda kelas, beda ruangan, nggak ketemu, begitu. Anaknya, orang tuanya ibadah, anaknya kagak, jangan ngarep ketemu. Kalau ente ngarep ketemu, aneh kata ente punya orang tua setengah PA, ajak dong jadi rapi, ajak dia ngaji, ajak dia sholat. Tanggung jawab kalau ente pengen ketemu, kalau kagak ya usah diajak, biarin gudeg dari dulu gitu. Tapi jangan anis kurli wali daya ilayal masir. Bersyukur sama orang tua tuh. Makanya kalau orang tua nggak benar, selagi orang tua kita Islam, ajak terus. Nabi Ibrahim aja ngajak terus bapaknya, bener gak?
Iya, wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar. Berkata Nabi Ibrahim kepada bapaknya Azar, atattakhidhu asnaman alihatan, kenapa engkau jadikan patung sebagai Tuhan disembah? Jangan ayah, udah buang. Tapi bagaimana bapaknya? Diam Ibrahim kau, lah juran naka, gua tepung pakai batu lu, sampai mati. Tapi Nabi Ibrahim gimana jawabannya? Salamun ala abi, salamun alaika ya abi, semoga Allah berikan keselamatan padamu wahai ayahku. Begitu Nabi Ibrahim. Wa qul lahuma qawlan ma'rufa, walaupun orang tuanya berbeda dalam segi agama, tapi Nabi Ibrahim selalu mengucapkan dengan kalimat yang baik. Itu beda agama, apalagi satu agama. Jangan ngelawan orang tua mah. Paham? Selagi orang tuanya Islam, susah sholat, paksain, pasti bisa. Yang ribut orang tuanya Kristen, ente Islam, pak sholat. Kalau kagak samurai batoseng keluar. Hah? Bisa di Kamehameha. Ya, nah lanjut. Kemudian ala kasratil ilm, atau dia banyak ilmu. Hati-hati itu, banyak ilmu. Jangan merasa ya, belum saya. Walam yadril awwalu anna rabbata fi syai'. Nah, kemudian jangan merasa banyak ilmu padahal dia nggak paham. Ada orang mukmin merasa dirinya paling benar padahal dia nggak benar. Ya, ada. Dia menukil menukil ucapan Imam Ghazali. Saya lebih menghormati orang yang berakhlak daripada orang yang berilmu tapi tidak berakhlak. Saya lebih mencintai